Allah sifatnya tadi yang namanya Al-Qabid, yaitu yang maha mengambil. Yang ngambil apa? Yang kita contohkannya dekat aja lah. Kita bahas dua aja lah, tentang ruh aja lah, nanti berikutnya insyaallah minggu depan. Yaitu mengambil ruh kapan aja, bila aja. Dan perlu nak nunggu standar umur 63 tahun. Kalau Allah berkehendak, tak bisa kita nak ngelak lagi, tak bisa nak lari lagi. Bertapur dalam lubang buaya seandainya pun, kalau udah sampai waktunya, tak akan bisa. Obat bagaimana pun bagusnya, tak akan bisa untuk manjangkan umur kita. Tapi kalau Allah sifatnya tadi ada yang kedua, yaitu Al-Basit, yang memberikan ruh, selama 120 hari kita dalam kandungan mak, kita diberikannya ruh untuk sumber kehidupan. Malaikat hanya tugas untuk meniupkan ruh. Ya. Jadi intinya bahwa Al-Qabid dan Al-Basit ialah Allah yang bernama, dialah yang memberikan sesuatu itu, dan dia jugalah yang akan mengambil sesuatu itu. Jadi mengambil, memberikan. Kalau hati contohnya ya, hati kita mulai rasanya digenggamnya lah Allah, di rasa kusut rasa pikiran kita. Itu berarti Allah udah. Karena dalam hadis kan, ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu doa hamba itu. Karena apa? Itulah Allah yang membolak-balik. Ketika dibaliknya hati kita ini, dibukanya pintu kesenangan, pintu rahmat, hati kita mulai senang. Padahal hanya gelombang yang kita lihat tapi laut, tapi senang pikiran. Tapi kalau hati kita digenggamnya dengan Al-Basit tadi itu, dengan Al-Qabid kan ada menutup, ada yang membuka. Ketika ditutupnya pintu hati kita, hidayah ilmu pun tak akan bisa masuk. Meskipun majlis pengajian dekat-dekat rumah kita, karena Allah yang tutup. Tapi kalau Allah nak buka, begitu juga. Masalah rezeki, begitu juga. Bisa dimaknai banyak luas mananya yang namanya Al-Qabid dan Al-Basit nih. Kalau Allah bukakan pintu rezeki dengan semudah-mudahnya, sehingga orang kaya itu tidak lagi punya apa, bahasa manusia, tidak ada lagi punya hajat, sudah cukup dah, karena Allah yang buka luas. Tapi begitu juga kalau Allah yang menyempitkan rezeki seseorang itu, berusaha bagaimanapun deh ikhtiarnya, begitulah karena Allah sempitkan namanya. Bagaimana kita mengimaninya? Ya. Jadi bahwa tadi yang terpenting adalah yang pertama tadi, yaitu tentang ruh dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari kita majelis ini adalah untuk menyempurnakan pengabdian kita, ibadah kita selama Allah beri prioritas hidup dalam dunia ini. Karena dah kita sepakat kemarin berdasarkan ilmu pengetahuan bahwa hidup ini tidak mungkin nak 2-3 kali dalam dunia ini. Meskipun pada hakikatnya ruh itu tidak pandai mati-mati. Tapi kalau udah roh ditarik Allah Ta'ala nanti, dipindahkan ke alam yang kekal abadi, buat jasad kita ini hancur. Itu yang dikatakan mati. Mati dalam arti ini, jasad. Tapi kalau roh itu yang harus kita perhitungkan nanti, yang akan Allah perhitungkan itu. Karena dipinjamkan dengan kita. Untuk menyempurnakannya, di sinilah diberinya aplikasi kita. Dalam diri manusia ini ada aplikasinya, yaitu jiwa yang dibungkus dengan nafsu.
ada lagi dalamnya ada kolbi, ada lagi dalamnya lub, ada lagi sir, fuad, dan sampai ke ruh. Jadi banyak lapisannya. Jadi jangan dikira kita ini hanya satu lapisan. Sedangkan urat aja nggak bisa kita ngitungnya, beribu-ribu urat nih. Mungkin bermiliar kali urat kita ini. Kulit aja ini bukan selapis nih. Contoh biji mata orang yang operasi itu biasa berlapis-lapis dia. Pas. Nah. Makanya dalam istilah dunia tasawuf itu amal juga punya lapisan banyak-banyak, bertingkat-tingkat. Ini kita baru bertemu hadis sebuti, ini hadis masuk surga nih, langsung itu ya ilmu kita ngamalkan masuk surga, masuk surga. Padahal lapisan yang lebih dalam itu pasti ada. Nah. Begitu kan ilmu untuk mengenal diri. Yang kita pelajari ini baru nak dasar-dasarnya, baru nak kulit-kulitnya. Ruh aja berlapis-lapis. Nafsu aja berlapis-lapis, semua tidak ada yang satu lapis. Berlapis-lapis, betul kata Bang Mail kemarin tuh. Cuma pada datang-datang aja dia, ilmu dah jajak kali dia. Ngabarkan ilmu berlapis-lapis, kata macam nak bawang katanya. Rupanya dah pandai dia, nak pada datang-datang aja dia. Doakan aja lah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan dia. Nah, bisa bersilaturahmi lagi. Nah, ya. Nah, jadi Al-Basit dan Al-Qabid ataupun Al-Qabid dan Al-Basit, ya, itulah nama Allah tadi yang memberikan ruh kepada kita dan bisa juga dia mengambil ruh kita itu kapan aja waktunya. Nah, ya, kita ambil tentang masalah ruh yang perlu kita kuatkan, karena itu kesempatan hidupnya hanya sekali. Kalau soal rezeki ini hari ini tidak dapat, besok mungkin masih bisa ada terjadi. Ya, seandainya ini fakir benar, insya Allah Allah Maha Kaya, besok ada. Tapi kalau roh ini dah dipisahkan, besok tak ada lagi. Nah, jadi tugas kita ini dalam majelis ini, inilah untuk menyempurnakan keimanan kita, keislaman kita, ya, ihsan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, supaya kita nanti mengembalikan yang namanya titipan roh itu seperti asal lagi. Maunya Tuhan seperti itu. Nah, itu apa? Penyaksian kita kepada Allah. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kita kaji pelajaran pun ilmu itu. Makanya orang bilang ilmu kita ini ilmu rendah karena 2 kalimat syahadat. Tapi kalau mau mati, ilmu apa yang nak dibawa? Tidak ada ilmu lain. Itulah dia. Dakhulal jannah. Nah, kalau tidak kita kaji lebih dalam, tidak sampai ke penyaksian, berarti ibarat tadi kain kita kotorek. Kain putih yang Allah titipkan tadi ruh ibaratnya itu kita kotorek. Karena kita tidak bisa menyaksikan Allah. Nak nunggu di akhirat nanti ya baru ya Allah melihat kau kata. Mana bisa lagi? Di dunia kalau tidak bisa melihatnya, buta lah nanti di akhirat. Bagaimana melihat Allah? Bukan melihat Allah macam kita ditugu macam batu, ya bukan. Itulah kita belajar ilmu sifat 20. Ilmu Asmaul Husna. Kita kenal lewat nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik tadi. Nah, bagaimana sikap kita setelah kita mengimani bahwa Allah yang memberikan ruh dan bisa menarik kembali ruh yang dititipkan kepada kita, tentu itu harus kita imani betul. Kita yakin betul apa yang harus ditimbul dalam kehidupan kita sehari. Kita ambil yang jalan yang mudah aja yang bisa diamalkan. Yaitu harus kita tumbuhkan betul dalam kehidupan kita, yaitu rasa takut dan rasa khauf. Dalam bahasa kitab itu, ya, yang namanya takut dan khauf itu 2 sayap malaikat istilahnya untuk menuju kepada ma'rifatullah. Seandainya antara khauf dan takut dan harap harus 50-50. Nah, kalau menurut ilmu fikih itu. Tapi ada saatnya nanti yang dibutuhkan memang tidak ada 50-50. Bagaimana? Nah, sekarang kita ingin mengetahui dulu bagaimana sih bahwa kita itu beriman kepada
adanya rasa takut dan haub tadi itu, bagaimana caranya? Menolak kita ngecek napas kita itu, kita dah bisa Allah kita tarik napas berhenti. Sekarang kita ngecek nih konsepnya macam mana? Kita pikirkan coba. Begini kisahnya. Anggap aja dalam dunia ini di luar Nabi dan Rasul itu seandainya Allah berfirman kata Allah, seluruh banyak manusia yang ada ini hanya satu yang masuk neraka. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ini untuk menumbuhkannya nih. Jadi harus timbul apa itu? Timbul harap, kuatnya bodohnya dah tuh. Lalu nak berharap masuk, masuk neraka kan tadi kan? Yang banyak-banyak lain masuk surga semua kata Allah. Hanya satu yang masuk neraka. Kalau kita dah beriman kepada kepada raja tadi itu dan haub tadi itu, tentulah apa yang timbul dalam perasaan kita? Kan takut kita. Bisa-bisa satu orang tuh berarti aku yang masuk neraka itu. Sehingga timbullah rasa takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitukah sebaliknya? Ketika Allah beri pengumuman, apa kata Allah? Seluruh manusia ini masuk neraka. Hanya satu yang masuk. Jadi bagaimana kita nyikapinya untuk menimbulkan tadi rasa takut dan harap kita? Tentu kita harus harap. Harapan kita berarti saya yang masuk surga itu. Kan harapan. Yang lain masuk neraka semua kan? Kan harapan. Itu namanya 50-50. Itu untuk mengukurnya itu seperti itu, menimbulkannya bagaimana cara renungkan. Allah berfirman, seandainya seluruh manusia masuk neraka, cuma satu masuk surga. Mungkin kita takut, berarti kuatlah bodohnya kita. Tentu kita punya harap. Kenapa harap? Karena Allah yang punya rahmat, yang punya rahim, yang punya ampunan yang luas. Karena surga neraka miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap. Tapi ada kalanya yang takut itu berubah. Di mana? Saatnya yang daan 50-50 itu bagaimana? Ketika di hadapan maksiat, jangan kita berharap. Goblok kita. Kan? Di hadapan maksiat, seandainya orang berjudi situ ramai, kan hadapan maksiat. Lalu kita berharap, Allah kan maha pengampun, gitu kan? Allah maha rahman. Lalu kita pun mulailah, situ. Kan? Itu salah namanya. Jadi yang harus kita timbulkan apa? Rasa takutnya bagaimana? Seandainya aku maksiat nih, tangan maksiat lalu mati, apa yang aku pertanggungjawabkan Allah Ta'ala? Ya kan? Ataupun tangan nak melagak, menyombongkan diri, ambil parang tak tadi ilmu tahtakul tadi kali tak lalu langsung mati, bila lagi sempat nak bertobat. Berarti timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngadepe tentang maksiat. Tapi kebanyakan orang ini ngaji tasawuf nih, karena dah kenal Allah marifatullah, akhirnya maksiat. Allah Maha Pengampun. Bantai aja karena percayaan buruk dan baik kepada Allah taala katanya. Itu enggak betul tuh. Itu pengajiannya menyesatkan tuh. Kalau orang yang betul-betul beriman kepada tadi rasa takut dan harap itu pasti ada dalam dirinya.
Satu sayap malaikat untuk menyampaikan kepada ma'rifatullah. Tidak bisa patah sebuti. Harus dua-duanya. Tapi ketika menghadapi yang namanya maksiat, nah tadi harus takut yang timbulkan yang lebih kuat. Jangan harap. Meskipun Allah sifatnya maha pengampun. Karena menghadapi maksiat. Lain halnya dah terjebak kepada maksiat, baru sadar kita, ya Allah aku maksiat hari ini. Baru berharaplah kita bahwa ampunan Allah itu luas. Nah, yang terakhir adalah ketika kita harap itu waktu apa lah yang waktu kita betul-betul kita gunakan. Ini senjata ini. Bahasa ilmu pakai bahasa senjata. Nah, ini ilmu nih. Menghadapi nikmat, bukan. Kalau nikmat tentu kita bersyukur karena masih nyaman lidah makannya. Yaitu ketika sakratul maut. Karena tadi Allah sifatnya yang mengambil ruh, ya kan? Nitipkan ruh. Nah, ketika kita dah sakratul maut, tentu tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Ta'ala. Hilangkan itu. Yang ada hanya harap. Karena apa? Kita nak ibadah. Nak bisa lagi. Nak berzikir. Nak bisa lagi. Lidah dah karuk. Bibir dah pacah-pacah. Napas pun tinggal lagi. Inang lagi. Tapi kita masih ingat. Pikiran masih ada. Masih berjalan. Ketika menghadapi sakratul maut, itulah harap kita kepada Allah. Tidak ada lain. Jadi Allah lah. Jangan kita lihat amal kita sikit lagi, dosa kita banyak, jangan lagi. Kita hanya berharap. Meskipun dosa kita memang betul banyak, ketika kita berharap kepada Allah yang Jat, yang maha pengampun, yang maha pengasih, yang maha rahman, disitulah kita sentuhan yang manja kepada Allah SWT. InsyaAllah. Bahasa manusia, seandainya hati Allah punya lunak, karena kita sentuh dengan sifat harap tadi. Ini ilmu ini harus dipegang betul-betul nih. Karena sampai pun orangnya, kapan pun waktunya, pasti menghadapi sakratul maut itu. Udah pasti itu. Kalau enggak dia menggunakan ilmu ini, jangan haraplah. Tetap dia gelisah, panik dia. Kalau secara fikih kan, tentu kita baca qul huwallahu ahad, walaupun sekali. Itu kata guru waktu sakit aja. Dah, kita harus bismillahirrahmanirrahim bacakan qul huwallahu ahad. Ini tak ada. Ingat-ingat Bapak, ingat-ingat Bapak. Ingat-ingat apa lagi? Orang lah. Kita yang hidup cuma ingatkan sekali, tak perlu ulang-ulang. Itulah yang kita ajarkan kemarin tuh. Kalau nanti kalian menghadapi orang yang sakratul maut tuh, karena sunat hukumnya kita mengantar mereka tuh. Jadi kita bacakan itu cukup 3 kali. Abdullu zikri alam annahu la ilaha illallah. Jadi yang berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah. Jadi yang hidup kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Jadi yang mau kecuali Allah. Udah cukup. Jangan lagi dia berenai ini, nak beri itu, nak usah tutup je telinganya udah. Nak mengaji-ngaji, nak ngapain-ngapain. Nak usah lagi, mak kunci lemari ke mana mak? Jangan lagi dah. Usah diganggu-ganggu. Kalau 3 kali kita bacakan udah. Ini biasanya bawa ulang-ulang. Ingat-ingat mak, ingat-ingat. Itu merusak konsentrasi yang dia menghadapi itu. Mana lagi nak timbul haub. Harapnya dari campur dengan kunci lemari mana, terpikat mana kan. Karena waktu itu godaannya sangat berat. Ini tata cara ya, nanti seandainya kita menghadapi orang tua, saudara dan sebagainya ya, jangan sedih, tetap sedih. Tapi itulah caranya. Kalau 3 kali kita ucapkan la ilaha illallah itu dengan pelan-pelan, cukupkan telinganya udah. Biarkan dia. Baca-baca lain lah. Nggak usah lagi beribu-ribu ajar lagi, nggak gitu. Itu namanya talqin, ya, tata cara ini. Ya, jadi
harap dan takut ini ya, ciri-ciri orang beriman. Kalau kita ngukur diri kita nih, dah beriman ke aku nih. Salah satu ukuran standar ilmunya itulah, ada enggak rasa takut dan harap kita kepada Allah? Kalau enggak ada, nah berarti belum dikategorikan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantik. Ketika menghadapi yang dua hal tadi itu. Nah, itu dia. Timbul nak lagi di situ. Ya kan? Karena menghadapi ketika Allah nak ngambil yang namanya roh itu sulit. Kita menghadapi yang sulit. Nah, inilah salah satu ilmu dasarnya. Yaitu sehagi takut kepada Allah, kita berharap sepenuhnya. Karena dah menghadapi sakratul maut. Lain dengan tadi kita menghadapi yang namanya maksiat. Karena maksiat pun tak bisa nak lepas. Saat ini di mana-mana ada maksiat, kita bisa kita pandang, bisa kita dengar kan. Nah, tapi kita menghadapi itulah harus takut. Jangan sampai kita terjebak. Kalau kita tidak ada rasa takut, kita hanya dominan kepada yang sifatnya harap kepada Allah, akhirnya merajalela maksiat. Boleh jadi. Karena tadi Allah Maha Pengampun. Bila lagi kesempatan ada yang kata nak kan bisa berulang atau berjudi lah di situ. Tapi mana ada rasa takut, takut nanti tengah berjudi lalu katanya. Nah, mana sempat lagi nak tobat. Nah, inilah ya. Harus kita ingat betul. Ya. Jadi tidak terlalu neko-neko ilmunya nih. Karena Allah hanya sifat tadi dua. Ridho Allah, murka Allah. Kalau bahasa tasawuf itu sifat jamalullah dan sifat jalalullah. Nah, jadi yang terakhir ya, untuk sosial dalam masyarakat ya, pun kita harus seperti itu. Jangan sampai kita menutup diri. Kan tadi sifat al-qabid kan menutup, membuka. Al-basit kan membuka, kalau al-qabid kan menutup. Diartikan oleh ulama. Nah, ketika itu di tengah-tengah masyarakat kita berkurung diri, dan orang pun tidak kenal lagi. Ya, ngamakan ilmu tadi itu, ilmu ma'rifatullah katanya. Tapi tidak bersosialisasi, menutup diri bahaya. Nah, begitu juga kalau kita terlalu terbuka, yang sifatnya al-basit tadi itu terbuka kita. Orang maksiat kita kawannya, yang tak kenal kita kawannya, akhirnya jadi bunglon gak kita jadinya. Jadi untuk di sosial masyarakat itu ada kalanya kita tertutup, ada kalanya kita terbuka. Seperti tadi, ya, harap dan takut tadi itu. Ketika menghadapi maksiat, tentu kita timbul karena saya takut. Tapi ketika menghadapi yang namanya sakit sakratul maut, kita tinggalkan rasa takut. Kita tumbuhkan rasa harap bahwa Allah lah yang semata-mata yang hanya memiliki, yang mempunyai ampunannya, rahmatnya dan ridhonya yang luas. Cuma itu yang kita harap, insya Allah. Nah, ya, demikian ya tentang al-qabid dan al-basit. Mudah-mudahanlah dalam kehidupan sehari-hari ditumbuhkan oleh Allah rasa haub dan harap, takut dan harap kita kepada Allah itu ada 50-50. Contohnya begini, ketika sholat itu kan, habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mesti ada terlintas di hati kita, ya Allah, takut kita amal kita ini tidak seberapa, niatnya kurang, khusyuknya kurang, ya Allah, takut tak terima oleh Allah. Nah, tapi dah selesai kita pikirkan itu, kita kembali lagi kepada Allah, sifatnya tadi itu yang maha memiliki ampunan yang luas, rahmat yang luas, kasih yang luas. Nah, kita berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal tidak seberapa pun, inilah yang kita serahkan kepada Allah taala tadi, la haula wala quwata illa billah.
kita tutup dengan harap tadi. Nah, karena dalam ibadah taat kita kepada Allah SWT. Nah, jadi harus 50-50. Nah, ini ya. Paham nih tentang harap dan takut. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita amalkan. Ini amalan hati sebenarnya. Ya. Amalan hati yang paling dalam nih. Karena ciri-ciri orang beriman seperti itu. Untuk ngetes tadi, itulah tadi. Dah diberi cara ilmunya. Nah, jangan ditanya orang lain, kau bagaimana kau iman? Takut kau mau seberapa ya? Jangan, ukur kita seorang aja lah. Nah, karena dalam kehidupannya ada waktunya sakit, ada waktunya nyaman. Nah, udahlah dengan itu, dengan rasa takut dan harap. Waktu kelaparan, ya kan? Kekurangan, tentu itu ada rasa takut. Nah, ketika Allah beri musibah, kan? Nah, tapi tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala bermacam kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.